Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimulakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab fikih kita, kitab fikih Takriratus Sadidah fi Masail Mufidah, karya dari Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang masih hidup, yang berasal dari Yaman, dan beliau mengarang kitab ini, mengumpulkan kitab-kitab dari para ulama terdahulu dan menjawab permasalahan kontemporer yang terjadi pada masa saat ini. Setelah kita kemarin membahas tentang tohar, tentang bersuci, apa makna bersuci, misalnya menghilangkan hadas dan najis, maka kita kali ini berbicara tentang air, tentang alma atau almiyah dalam bahasa jamaknya. Kita akan menjelaskan tentang air, air yang terutama yang bisa digunakan untuk bersuci, apa saja nanti kita bahas secara keseluruhan. Semoga yang nanti disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab ini menyatakan, menjelaskan tentang air. Beliau mendefinisikan air adalah suatu air cairan, cairan yang jernih, lembut, yang bisa menyesuaikan dengan tempatnya, kemudian bisa menciptakan rasa segar saat meneguknya atau meminumnya. Nah, ini definisi beliau tentang air. Nah, dari sini kita bisa membagi air, atau dikatakan aqsamul miyah, pembagian air, dari segi mahilluha, dari segi tempat, atau dari wa'asluha dan sumbernya atau asalnya. Air itu terbagi menjadi 7, saudaraku, insya Allah. Ada 7. 3 yang diturunkan dari langit oleh Allah, dan ada 4 yang dikeluarkan dari bumi. Jadi jenis asal dan tempatnya. Air itu ada 7 jenis air, yang 3 diturunkan dari langit, dan 4 yang dikeluarkan dari bumi. Apa saja yang diturunkan dari langit? Yang pertama ma'ul matar, jadi air hujan. Jadi air hujan yang diturunkan dari langit. Yang kedua adalah ma'ul salji, air salju. Dan yang ketiga adalah al-ma'ul barad, yaitu air embun. 3 ini diturunkan dari langit. Kemudian selanjutnya ada 4 yang dikeluarkan dari bumi. Yang pertama adalah al-ma'ul bahri, air ma'ul bahri, yaitu air laut. Yang kedua adalah ma'ul bi'ri, air sumur, atau air tanah yang kita pakai sehari-hari untuk kegiatan kita mandi, bersuci dan sebagainya. Nah, itu digolongkan adalah ma'ul bi'ri, yaitu air tanah atau air sumur. Yang ketiga ma'ul nahri. Ma'ul nahri itu adalah air sungai. Dan yang keempat adalah air ma'ul aini, yaitu mata air. Jadi ada 7 jenis air yang kita bisa gunakan untuk bersuci. Nah, ulama menyatakan air disebut air ma'ul mutlak, air mutlak yang bisa, sangat bisa digunakan untuk bersuci karena jumlahnya juga sangat banyak, sangat banyak dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian dalam kitab ini
Al-Habib juga membagi tingkatan-tingkatan air. Tingkatan air yang paling utama menurut beliau adalah yang satu adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi. Air yang keluar dari jari-jari Nabi ketika para sahabat kesulitan air untuk berwudu. Ya, ini salah satu mukjizat beliau, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, dari tangan-tangannya ini, tangan beliau, ya, mengeluarkan air yang dipakai untuk para sahabat semuanya untuk berwudu. Dan itu, ya, mengandung keberkahan, ya. Jadi ada yang diri Rasul, apapun yang dari Rasul adalah sebuah keberkahan. Makanya ini tingkatan tertinggi dari air. Yang kedua, ya, air Zam-Zam, ya, air yang dikeluarkan di sekitar masjid, ya, Masjidil Haram. Nah, itu adalah ada air yang keluar dari sumur Zam-Zam. Itu adalah tingkatan kedua setelah air yang keluar dari jari-jari Nabi. Itu air yang paling utama, ya, air yang paling utama. Yang ketiga, ya, disusul air yang keluar dari Sungai Al-Kausar, ya, Sungai Al-Kausar. Dan yang keempat adalah air yang mengalir atau air Sungai Nil, ya, yang ada di Mesir. Dan yang kelima adalah air sungai-sungai lainnya yang ada di dunia ini. Air sungai-sungai lainnya itu dari tingkatan, ya, dari tingkatan adalah seperti itu. Nah, kemudian meningkat kita ke pembagian air secara hukum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sekali lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, jenis air atau pembagian air secara hukum itu dibagi menjadi 4. Ya. Ada yang membagi 3, monggo, tapi umumnya dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i air, ya, secara hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Airnya suci, dia mensucikan, berarti bisa dipakai untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Nah, apa jenis air ini? Jenis air itu yang air yang telah disebutkan awal, yaitu termasuk adalah ma'ul mutlak, air yang dikeluarkan dari langit atau yang diturunkan dari langit dan yang dikeluarkan dari bumi. 7 jenis air yang tadi disebutkan di awal itu disebut dengan ma'ul mutlak, dan air ini adalah jenis air yang suci mensucikan. Ya. Yang kedua, air yang suci. Air ini suci, ya. Ya, tapi makruh untuk digunakan. Ingat ya, makruh untuk digunakan bukan berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi bila syarat-syarat kemakruhannya hilang, sekali lagi, syarat-syarat kemakruhannya hilang, maka air ini berubah menjadi air yang suci mensucikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, air yang suci, ya, tapi tidak mensucikan. Airnya suci, ya, tapi tidak mensucikan. Nanti air suci yang tidak mensucikan ini akan terbagi menjadi 2. Nanti kita akan jelaskan semuanya, insya Allah. Dan yang keempat adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Ya, air yang terkena najis. Nah, ini insya Allah kita akan bahas secara menyeluruh sehingga kita paham perbedaannya satu bagian dengan bagian yang lain. Insya Allah ta'ala, ya, kita akan bahas secara tuntas. Oke, kita yang menginjak yang pertama, ya, air yang suci mensucikan sudah jelas, ya, sekali lagi sudah jelas. Air suci mensucikan adalah air yang disebut dengan air mutlak, air yang diturunkan dari langit. 3 jenis air yang turunkan dari langit, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Juga air yang dikeluarkan dari bumi, ya, yaitu mata air, ya, kemudian air sungai, ya, air laut, ya, ya,
kemudian air sebagainya yang tadi disebutkan, maka dikategorikan ini disebut air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, sebut ma'ul mutlak. Jadi kita tidak usah ragu dimanapun kita berada, menggunakan 7 jenis mata air atau ma'ul mutlak ini boleh untuk digunakan, karena air ini suci mensucikan. Karena jumlahnya juga sangat banyak. Nah, jenis air yang kedua yang kita bahas adalah air yang suci tapi makruh digunakan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang makruh dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi umumnya pendapat yang utama mengatakan ada air makruh berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda kita, ibunda Aisyah, untuk menggunakan air musammas. Apa itu air musammas? Kata musammas itu dari kata terkena matahari. Jadi air yang terkena matahari secara langsung dalam wadah, sekali lagi, dalam wadah yang terbuat dari logam, besi, timah, tembaga dan sebagainya. Ya, jadi dipanaskan secara langsung, ya, kemudian berada di iklim yang sangat panas. Berarti iklim sangat panas itu bukan di daerah tropis ya, saudaraku. Iklim yang sangat panas adalah iklim gurun, berarti sekitar Madinah, Mekah, ya, atau Hijaz dan daerah Hadramaut. Ya. Jadi air ini air yang sangat panas, ya, karena dipanaskan oleh sinar matahari dengan wadah yang terbuat dari logam, ya, karena dikhawatirkan, ya, dari panas yang panasnya air itu kena diterik oleh matahari, menyebabkan karat besinya, karat dari logam itu keluar, ya, dan kemudian bercampur dengan air, dan dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW menimbulkan penyakit belah. Makanya ini dimakruhkan, ya, air ini dimakruhkan. Tapi sekali lagi, kalau syarat kemakruhannya ini hilang. Apa syarat kemakruhan hilang? Misalnya air itu, ya, bukan pada musim panas, ya, tidak, walaupun ada sinar matahari tapi tidak musim panas, ya, atau di musim-musim lainnya, maka tidak dikategorikan air musammas. Atau air ini sudah dingin, ya, air ini sudah dingin, ya, maka air ini tidak dikatakan sebagai air musammas lagi. Jadi kemakruhannya hilang, kembali menjadi air biasa, dan itu bisa dipakai untuk bersuci, ya, sekali lagi bisa untuk bersuci. Jadi sakrat kemakruhannya hilang, maka air ini kembali menjadi air yang suci dan mensucikan, dan bisa kita gunakan untuk berwudu, mandi dan sebagainya. Nah ini ya, seperti itu. Di dalam kitab ini Al-Habib juga menambahkan bahwa jenis air yang makruh untuk digunakan yaitu air yang sangat panas atau terlalu panas, ya. Ya, air yang sangat panas makruh digunakan karena menyakiti badan. Ya, menyakiti badan. Kemudian air yang sangat dingin juga makruh digunakan, terutama orang-orang seperti kita yang beriklim tropis yang nggak bisa, ya, menggunakan air yang sangat dingin. Maka air itu harus didiamkan berapa saat, ya, supaya dinginnya hilang, ya. Sangat dinginnya hilang, kemudian boleh digunakan untuk bersuci. Jadi sekali lagi, air makruh itu, ya, bukan selamanya tidak bisa digunakan. Jadi kalau kemakruhannya hilang, ya, sifat-sifat air yang tadi dijelaskan hilang, misalnya air ini walaupun di tanah suci atau di daerah Hijaz atau di daerah Hadramaut, ya, air itu di dalam wadah yang terbuat dari logam, ya, tetapi pada musim dingin atau musim semi, tidak musim panas, maka tidak dikatakan airnya air musammas. Tidak dikatakan air ini musammas, ya. Nah, tentang air musammas ini sendiri, ya, tentang kemakruhannya air musammas ini, ya, ada perbedaan pendapat,
ya Imam Nawawi ya menyatakan bahwa air musammas ini tidak makruh. Ya. Kenapa Imam Nawawi menyatakan air ini tidak makruh? Ya, Imam Nawawi ya, saudaraku sekali lagi, Imam Nawawi menyatakan air musammas ini tidak dikategorikan makruh karena menurut beliau status hadis ya tentang air musammas ini dihukumi lemah atau dhaif. Jadi hadis tentang ini hadisnya dhaif. Ya. Jadi Imam Nawawi berpendapat tidak ada air musammas. Ya. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i lainnya ya menyatakan ada air musammas. Ya, misalnya pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian imam-imam lainnya, Imam Romli itu menyatakan ada air musammas. Ya, itu ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, ini tentang air musammas ya. Jadi sudah jelas ya saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, kita sudah menjelaskan dua jenis air. Yang pertama adalah air yang suci, mensucikan, yang itu langsung bisa kita gunakan untuk bersuci ya, istilah wudu, mandi dan sebagainya. Dan kedua adalah air musammas, air yang makruh untuk digunakan, tapi kalau makruhnya hilang maka airnya kembali ke asal menjadi air yang suci, mensucikan. Insya Allah Ta'ala ya, kita nantinya akan menjelaskan jenis air yang ketiga ya, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.